25 Nabi dan Rasul pembawa ajaran Islam. Ajaran Islam diturunkan sejak turunnya Nabi Adam ke muka bumi dan diteruskan secara turun-temurun oleh para nabi berikutnya. Nabi yang turun berikutnya membawa ajaran yang sifatnya menyempurnakan ajaran sebelumnya, jadi tidak membawa ajaran ataupun agama yang baru seperti yang kebanyakan manusia pahami saat ini. Begitu pula Rasulullah Muhammad membawa ajaran Islam sebagai penyempurna ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi pendahulunya mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Sebagaimana yang diwahyukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 136, katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, pada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. 25 Nabi dan Rasul dalam ajaran Islam adalah 1. Adam, 2. Nuh, 3. Idris, 4. Hud, 5. Ibrahim, 6. Lut, 7. Ishak, 8. Ismail, 9. Yakub, 10. Soleh, 11. Yusuf, 12. Ilyasa, 13. Ayub, 14. Zulkifli, 15. Daud, 16. Sulaiman, 17. Syuaib, 18. Musa, 19. Harun, 20. Zakaria, 21. Yahya, 22. Yunus, 23. Ilyas, 24. Isa, 25. Muhammad. Sejak Nabi pertama, Nabi Adam hingga Nabi terakhir, Nabi Muhammad seluruhnya menyatakan dirinya sebagai Muslim. Berarti seluruh Nabi dan Rasul hanya membawa satu ajaran Allah, yakni agama Islam. Guna memahamkan pengertian Islam seperti di atas, Al-Quran menyejarahkan kembali sejarah kerasulan. Bagi umat Islam, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Istilah terakhir ini selain mengimani tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad, juga mengandung pengertian adanya kesinambungan sejarah antara keseluruhan Nabi dan Rasul. Dari awal Nabi Adam hingga terakhir Muhammad Rasulullah adalah pembawa satu-satunya agama, yaitu Islam. Umumnya, umat Islam Indonesia tidak membenarkan ajaran yang menyatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa sebagai pembawa agama Yahudi atau Nasrani. Dan juga tidak membenarkan Nabi Isa membawa ajaran Kristen. Diyakininya Rasulullah sebagai penyambung sejarah kerasulan dan sebagai penyempurna ajaran Islam. Guna menyederhanakan dan mempermudah pemahaman terhadap sejarah 25 kerasulan, maka Allah mewahyukan kembali sejarah 5 Nabi dan Rasul yang disebut Ulul Azmi. Makna Ulul Azmi adalah Nabi dan Rasul yang berhasil memperoleh kemenangan dalam menghadapi serangan lawan karena memiliki mukjizat. Adapun Nabi dan Rasul Ulul Azmi tersebut adalah 1. Nuh, 2. Ibrahim, 3. Musa, 4. Isa, 5. Muhammad Rasulullah. Nabi Nuh dalam Al-Quran dituliskan namanya hingga 43 kali. Pengulangan ini guna meyakinkan kalangan non-Islam, bahwa Nabi Nuh diutus sebagai Nabi Muslim, yang menyerahkan kehendak dirinya kepada kehendak Allah. Berarti Nabi Nuh adalah pembawa ajaran Islam. Nabi Ibrahim dituliskan kembali hingga 67 kali. Ditolaknya oleh Allah terhadap ajaran yang menyatakan Nabi Ibrahim sebagai pembawa ajaran Yahudi, Nasrani ataupun musyrik. Ketiga ajaran ini tidak bersumber dari wahyu Allah.
Dikuatkan kembali dengan wahyu bahwa Nabi Ibrahim seorang nabi pembawa ajaran Islam dan Muslim yang hanif. Nabi Musa diulang-ulang namanya hingga 136 kali. Guna mengingatkan kembali kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa adalah Islam. Dan Nabi Musa mengajak kaumnya tawakal kepada Allah. Kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa diakui oleh Fir'aun menjelang ajal di dasar Laut Merah dan menyatakan Muslim. Nabi Isa diabadikan namanya dalam Al-Quran hingga 25 kali. Untuk mengingatkan kembali Nabi Isa tidak mengajarkan Trinitas. Dan tidak mengajarkan dirinya sebagai Kristus anak Allah, melainkan sebagai hamba Allah dan utusan Allah. Mengajarkan sholat dan membayar zakat, Koes 19, 30, 31. Juga Nabi Isa tidak pernah dibunuh dan disalib. Kecuali ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, Koes 4, 157 dan 158. Sahabat-sahabat Nabi Isa sendiri menyatakan, kami semuanya penolong-penolong agama Allah. Selain itu, Al-Quran juga menolak kisah yang menjelaskan para sahabat atau murid-murid Nabi Isa sebagai Nasrani. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 52. Ketika Isa merasakan kekufuran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawari, sahabat setianya, menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran hanya disebut 5 kali namanya. 4 kali dengan nama Muhammad pada surat Ali Imran 144, Al-Ahzab 40, Muhammad 21, Al-Fat 29, dan sekali dengan nama Ahmad pada surat Asy-Syaf 6.